Ketika sebuah aplikasi pinjaman online yang resmi atau legal melanggar aturan dari OJK, apakah hutang kita akan otomatis lunas? Apakah kita nggak usah bayar aja utangnya karena mereka sudah melanggar? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan proses penagihannya itu terkadang banyak oknum-oknum yang melanggar aturan OJK. Sehingga ya tentu saja ini akan meresahkan kita, merugikan kita, dan membuat kita berpikir apa sanksi dari pinjolnya, serta kira-kira apakah pinjolnya bakal disanksi, apakah utang kita otomatis lunas, dan seterusnya. Seringkali kita juga mendengar informasi di luaran sana yang ya kalau pinjol udah melanggar aturan OJK, lebih baik kita galbe aja, nggak usah dibayar karena mereka sudah merugikan kita. Nah, bener nggak sih langkah seperti ini? Oke, jadi secara mungkin ya normalnya ya mungkin ya wajar-wajar aja kalau orang berpikiran seperti itu karena mereka merasa dirugikan. Orang data kalian sudah disebar, terus kemudian kalian sudah dipermalukan, ya udah anggap aja impas gitu kan. Ya itu pemikiran yang wajar sebenarnya. Tapi masalahnya adalah proses administrasi di belakangnya itu tidak semudah itu akan beres, teman-teman. Tidak semudah itu akan selesai. Nah, kalau nggak semudah itu akan selesai, ini yang jadi permasalahan selanjutnya adalah ya agak susah ya teman-teman, nanti utangnya akan tetap tercatat, slip OJK akan tetap ada. Jadi ya mau nggak mau ya utang kalian akan tetap berjalan, teman-teman. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Nah, langkah apa sih yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah melaporkan hal ini kepada OJK, kepada pinjol yang bersangkutan, dan juga mungkin kalau nggak ada respon keduanya, bisa tulis di surat pembaca atau viralkan. Ya, setidaknya biar dapat perhatian dari mereka agar mereka mau mengusut siapa sih, pelanggaran apa sih, dan oknum-oknum seperti apa sih yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin sedang gagal bayar atau telat bayar dan kebetulan ya privasinya dilanggar, pinjol melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin harusnya nggak mereka lakukan, kayak sebar data, menghubungi teman-teman, menghubungi kontak di HP yang seharusnya mereka nggak tahu dan itu bukan kontak darurat. Nah, itu teman-teman bisa segera melaporkannya ke pihak yang berkepentingan atau berwajib ya. Polisi sih jangan, karena ini nggak ada sangkut pautnya. Kecuali mereka sebar-sebarin KTP kalian, nah itu udah unsur pidana tuh. Tapi kalau cuma nelpon-nelponin saudara kalian atau kerabat-kerabat kalian, itu masih belum ke ranah pidana ya. Jadi teman-teman mungkin bisa melaporkannya ke OJK, ke pinjolnya, dan seterusnya. Atau bikin surat pembaca aja, biar ya si pinjol tersebut sedikit aware lah, sedikit tahu bahwa kalian punya masalah dan salah satu oknum tim penagihan di dalamnya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana ini juga akan berdampak buat nama baik si pinjol tersebut. Jadi nggak usah takut, tetap tenang aja. Ketika kalian merasa dilanggar, laporkan, jangan diem aja. Ketika teman-teman memutuskan ya udah saya galbe aja, ini udah rugi banget di saya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara administratif ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi toh kalau itu membuat kalian lebih tenang, lebih merasa rileks, ya nggak masalah, silahkan gitu ya. Tapi tetap harus diperjuangkan, kalian harus lawan balik, jangan diabaikan begitu aja. Nanti kalau semakin banyak orang yang mengabaikannya, ya ujung-ujungnya makin banyak oknum-oknum pinjol yang kurang ajar seperti itu tadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.